Halo guys, welcome back with me, Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke guys, di video kali ini gue mau membahas seputar mutiara ikan lohan kenapa bisa ngeblok. Jadi di sini gue mau membahas ada beberapa poin ya. Yang pertama, jenis apa ikan lohan yang biasa mutiaranya ngeblok. Yang kedua, kenapa bisa mutiaranya terjadi ngeblok. Yang ketiga, solusinya bagaimana caranya untuk mengatasi mutiaranya yang ngeblok. Yang keempat, gimana ciri-ciri ikan lohan yang bisa disembuhkan mutiaranya ngebloknya guys. Oke, jadi untuk kalian semua yang punya permasalahan tentang ikan lohan ngeblok, tolong disimak video ini sampai selesai, jangan di skip ya guys ya, karena banyak banget poin dan penjelasan untuk kalian semua, biar kalian semua ngerti, biar kalian semua bisa mendapatkan informasi untuk menyembuhkan ikan lohan kalian yang mutiaranya ngeblok guys. Oke, jadi yang pertama gue membahas jenis ikan lohan yang bisa mutiara yang ngeblok adalah yang pertama cencu, yang kedua kampa. Nah, kemungkinan besar antara dua jenis lohan ini, cencu dan kampa, itu kemungkinan besar banget bisa mutiara yang ngeblok karena kalian para pemula nggak melihat, yaitu dari jarak antara mutiara satu dengan mutiara yang lain. Yang namanya cencu sama kampa itu mutiaranya rapet banget guys. Jadi kalian saking hype-nya buat yang namanya buat progres di tanning, terus kalian lupa kalau kalian punya ikan lohan jenisnya cencu sama kampa. Ciri-ciri mutiaranya terlalu deket gitu ya jaraknya, terus kalian tanning terlalu hype lah di tanning, jadi tumbuh deh tuh mutiaranya nyebar keluar. Nah, untuk kalian yang punya cencu dan kampa, coba kalian lihat dulu dari jarak antara mutiara satu dengan mutiara yang lain. Kalau kalian antara terlalu senang banget ya, terlalu senang yang namanya progres, terus kalian tanning, ya bisa menyebabkan lohan cencu dan kampa kalian bisa ngeblok guys. Kalau kalian tanningnya terlalu over, karena kan tanning itu buat memicu keluarnya mutiara. Jadi kalau misalkan memicu mutiaranya terlalu hype ya, terlalu berlebihan, ya bisa menimbulkan ngeblok guys di bagian pipi, biasanya di bagian badan, di ikan lohan kalian tuh guys ya. Yang kedua, kenapa bisa ngeblok mutiara ikan lohan kalian? Jadi gini guys, yang namanya mutiara kan jaraknya itu kan terlalu deket ya kan, ya namanya kita terlalu hype banget ya untuk tanning, proses tanning kita terlalu semangat ya, terlalu semangat, terus kita tanning terus, jadi mutiaranya itu, jadi jaraknya antara mutiara A dengan mutiara B dengan mutiara C, saking kita kelamaan tanning itu yang namanya mutiara A ke B ke C itu bisa nyatu guys, bisa nyatu. Nah, jadi untuk kalian, kalau misalkan kalian lagi progres ikan lohan, lagi tanning ikan lohan, alangkah baiknya kalian lihat dulu kondisi ikan lohan kalian. Jadi nih, sebelum tanning kalian punya gambaran gitu, sebelum tanning ikan lohan kalian kayak gini. Nanti setelah 10 hari kalian cek dulu nih perkembangannya kayak gimana. Jadi kalian jangan terlalu hype banget. Jadi kayak misalkan contoh gini nih, kalian kejar nih tanning biar mutiara ikan lohan kalian cepat crosshead ya kan, terus kalian tanning nih tanpa batasan waktu ya kan, terus kalian kasih lampu terus ya, terus kalian nggak dipantau, kemungkinan besar gitu guys antara cencu sama kampa, kalau kalian tanning terlalu berlebihan ya bisa membuat mutiaranya saling menyatu antara mutiara A ke B ke C, jadinya ngeblok guys kayak gitu. Jadi untuk kalian yang tanning boleh-boleh aja, tapi ya kalian dilihat dulu perkembangannya setiap berapa hari. Misalkan contoh 4 hari kalian tanning, kalian lihat hasilnya. Kalau misalkan udah parah ngebloknya, udah ada ciri-ciri ngeblok, ya udah kalian stop tanning gitu guys. Nah, itu yang pertama guys, penyebab lohan mutiara bisa ngeblok ya karena tanning, terlalu berlebihan di tanning. Yang kedua, kalian penggunaan pakannya salah. Jadi untuk kalian nih yang punya ikan lohan yang mutiaranya ngeblok,
Lalu kalian kasih pakannya itu nggak diperhatikan gitu. Jadi kalau ikalohan kalian mutiaranya saling deket banget ya kan, ngeblok, itu dilarang banget guys untuk kasih makan yang mengandung pakan yang ini yang buat warna dan mutiara. Contohnya kayak spirulina. Nah untuk kalian yang progres ikalohan yang mutiaranya rapet-rapet, gue saranin sih jangan pakai pelet spirulina, karena pelet spirulina itu kan mengandung buat mutiara. Jadi kalau kalian punya ikalohan yang mutiaranya deket banget jaraknya, kalian kasih makan spirulina, itu bisa mengakibatkan mutiara ikalohan kalian bisa menyatu guys. Gitu loh. Jadi yang namanya pakan spirulina itu bisa membuat mutiara kalian itu menyatu. Jadi kalian kalau misalkan mau kasih makan ikalohan kalian dengan pelet, kalian lihat dulu pelet kalian itu mengandung apa. Jangan kalian langsung kasih makan aja. Kalau kalian kasih makan langsung aja, terus kalian kasih peletnya nggak tahu ya, kalau itu peletnya ada mengandung bahan spirulina, ya pasti bisa membuat ikalohan kalian mutiaranya ngeblok guys. Karena spirulina ya begitu, fungsinya buat mutiara gitu guys. Nah itu dua penyebab antara ikalohan kalian bisa ngeblok ya. Yang pertama gara-gara kalian terlalu hype banget untuk tanning, yang kedua masalah pakan ya. Lalu tips yang ketiga dari gua untuk ikalohan kalian yang mutiaranya udah ngeblok. Jadi gini guys, gue punya tips simple ya. Kalau gua punya ikalohan yang mutiaranya ngeblok ya, ciri-cirinya nih mau ngeblok dan udah ngeblok ya. Jadi gua bahas yang ciri-ciri mau ngeblok. Ciri-ciri ikalohan yang mau ngeblok mutiaranya itu udah mulai ada kelihatan ya, garis-garisnya udah mulai menyatu. Kalau gua itu orangnya diperhatikan banget guys, yang namanya buat segi mutiaranya biar nggak ngeblok. Jadi kalau misalnya udah ada guratan banget ya, menyatu, gak putih total gitu, kalau gua langsung gua taruh di akuarium yang polosan warna putih ya. Jadi gua angkat nih ikalohannya ke tank yang lain. Kan tadinya gua taruh di tank progress di tanning ya, terus gua taruh di tank lain. Terus gua gelapin ikalohannya supaya biar gak memicu pertumbuhan mutiara lagi ke ikalohan ke mutiara ikalohannya, biar gak memicu pertumbuhan guys. Kalau gua tipsnya gitu. Jadi akuariumnya dibikin gelap, nggak usah pakai lampu. Untuk segi pakan nggak usah pakai spirulina, gua pakai pakan yang lain. Jadi pakan yang mengandung karopil bisa, aktasin bisa. Tapi kalau untuk spirulina jangan dulu guys. Kenapa? Karena kalau pakai pakan spirulina itu mutiaranya semakin nyatu guys. Karena ya gitulah fungsinya spirulina kan buat mutiara. Jadi kalian kalau punya ikalohan yang mutiaranya udah mulai rapet, jangan pakai pakan spirulina. Itu saran dari gua. Nah, jadi kalian kalau misalkan punya ikalohan yang udah mulai ciri-ciri ngeblok, kalian alangkah baiknya jangan pakai lampu. Akuarium kalian biar kelihatan bersih bening ya, kalian pakai background kayak gini aja, pakai background putih. Jadi masih ada cahaya masuk dari ruangan gitu guys, tanpa kalian harus pakai lampu gitu, pakai lampu akuarium maksudnya. Nah jadi kalau kalian punya ikalohan yang mutiara yang ngeblok, gua sih treatmentnya gitu, dibikin gelap. Gua kadang-kadang pakai air ketapang guys. Kenapa pakai air ketapang? Ini solusinya gua sendiri ya. Kalau kalian bisa, kalau kalian bermanfaat, kalau kalian mau ngikutin cara gua ya silakan. Kalau gua mutiara yang ngeblok, gua pakai air ketapang dibikin pekat, nggak usah pakai lampu. Itu biasanya gua 10 harian ada perkembangannya guys. Yang tadinya nyatu udah mulai kelihatan renggang, udah mulai kelihatan renggang karena ya efek dari gelap guys. Jadi gitu. Kalau gua pakainya pakai ketapang pekat, biar ikalohannya itu mutiaranya nggak parah, udah ada perkembangan, jadi yang namanya mutiaranya nggak nyatu lagi gitu. Gua treatmentin di lohan kemalau gua kayak gitu. Alhamdulillah sekarang ada hasilnya guys. Nah untuk kalian yang punya ikalohan yang mutiaranya udah ngeblok parah, terus nanya ke gua, bang ini lohan saya mutiaranya udah ngeblok parah nih, udah putih ya, putih total, itu gimana cara buat nyembuhinnya? Apakah masih bisa disembuhin mutiaranya? Kalau untuk mutiara ikalohan yang udah bulat besar, udah parah, sorry to say guys ya, kayaknya nggak bisa disembuhin guys, agak sedikit treatment lama guys.
harus di treatment lebih ini lagi, lebih giat lagi, dibikin gelap. Terus pakannya juga nggak boleh pakai pakan warna gitu guys. Pokoknya ya kalau gua ya, kalau Mutiara Ikalohan udah ngeblok parah, itu menurut gua pribadi nggak 100% bisa sembuh total, pasti masih ada ngebloknya guys. Apalagi udah putih total gitu ya, itu udah susah kalau menurut gua ya. Tapi kalian kalau misalkan mau treatment, insya Allah kalau kalian punya niatan sih bisa guys. Kalian pakai air ketapang aja, dibikin pekat tanpa harus dikasih pakan warna ya, insya Allah bisa guys ya, insya Allah bisa. Coba kalian treatment dulu aja kayak gitu ya. Oke, untuk pembahasannya tentang mutiara ngeblok kayak gini guys ya, ini apa yang gua alami kayak gini. Kalau misalkan ada kesalahan atau ada perbedaan dalam pendapat ini ya tolong dimaafin ya guys ya. Sekian dari gue Jimmy Saputra, kurang lebihnya kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini tolong dimaafin ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and bye bye. Makasih banyak guys.